Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak M. Maulana Hamzah, SEIMM, selaku dosen pengampu dari Studi Kelayakan Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 6 ingin membacakan hasil proposal kami yang berjudul Toko Buah Berkah untuk memenuhi tugas mata kuliah. Langsung saja. Di sini disusun oleh kelompok 6 yaitu Oki Nawardani, Citra Depayanti, Toiba, Felip Pratama Putra, Zainal Abidin, dan Ahmad Lutfi Afandi. Langsung saja di pendahuluan. Terbelakang dewasa ini perekonomian negara Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang mengembirakan bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Dahsyatnya efek dari wabah virus COVID-19 yang menyebabkan isu resesi nasional pada bulan November 2020 dan menjadi bukti adanya kurang kondusifnya kondisi perekonomian negara. Di sektor pertanian, kondisi tersebut juga sangat dirasakan oleh para petani. Biaya operasional yang tidak sebanding dengan harga jual hasil pertanian membuat lesu sektor ini. Terlebih ketika pemerintah menetapkan kebijakan impor untuk beberapa komoditas pertanian yang kualitasnya dan harganya jauh lebih murah dari hasil pertanian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengacu pada kondisi perekonomian yang kurang kondusif dan tidak berpihak pada perekonomian rakyat, menuntut masyarakat untuk mempunyai daya saing dan keahlian tertentu untuk meningkatkan derajat hidupnya sebagai bekal dan kehidupan sehari-hari. Yang B, gambar umum potensi usaha. Kalau kita mencermati secara lebih mendetail mengenai kondisi perekonomian negara yang kurang stabil, maka apabila kita mempromosikan diri sebagai pelaku usaha, maka yang akan terlintas pertama kali di benak kita adalah mengenai bagaimana menciptakan sebuah unit usaha bisnis yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai tempat untuk melakukan investasi. Pemikiran yang kedua adalah dengan model yang pas-pasan. Produk apa yang kita produksi sehingga memunculkan permintaan pasar yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Kiranya pemikiran tersebut pantas muncul ketika kita semua terhimpit pada kondisi ekonomi yang sulit. Yang C, gambaran umum industri. Dengan mengacu terhadap kebijakan pemerintah yang mengarah pada arus peningkatan komoditas hasil pertanian dan usaha untuk mengatasi pandemi yang merajalela ini, tentunya akan memberikan peluang bagi pemilik modal untuk mendidik pasar yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satu unit usaha yang mungkin layak untuk menjalankan adalah unit usaha penjualan buah lokal ataupun impor. Unit usaha ini memberikan dukungan terhadap sektor pertanian buah di dalam negeri apabila ketika harga buah lokal mahal dan tidak sebanding dengan kualitasnya, maka pelaku usaha akan cenderung memilih buah impor yang mampu memberikan manfaat lebih. Persaingan dalam usaha penjualan buah memang sudah kompetitif banyak sekali jika jumpai beberapa toko buah, baik skala besar ataupun skala kecil, baik itu dilakukan toko, kios, outlet, atau penjualan lain seperti pasar, swalayan maupun pusat perbelanjaan modern. Untuk dapat bersaing dalam usaha yang bersangkutan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemilihan segmen yang tepat, potensial, dan belum banyak digarap oleh pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membaca bab 2 yang awalnya bab 1 dibacakan oleh Ahmad Lutfi Afandi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Citra Depayanti, NIM 50111828. Bab 2 A. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Identifikasi produk dan minat konsumen. Indonesia sebagai negara tropis dengan tingkat kesuburan sebagai negara tropis dengan yang tinggi yang membuat berbagai macam buah dapat tumbuh dan berkembang subur di tanah Indonesia, dan apalagi di dalam kondisi wabah virus COVID-19 ini yang membuat peluang penjualan buah-buahan meningkat karena masyarakat sedang gencarnya menjaga kesehatan dan keseimbangan nutrisi guna meningkatkan kekebalan tubuh dan dengan harapan dapat terhindar dari virus COVID-19. Analisis 7P yaitu produk, price, place, promotion, process, people, physical, evidence. B.
Analisis produksi dan operasional. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis operasional, yaitu 1. Pemilihan lokasi, 2. Sumber modal, 3. Supplier. C. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar berada di kawasan perkotaan karena letaknya strategis dan merupakan daerah yang rawan penularan COVID-19 dan terdapat banyak keluarga yang membutuhkan asupan nutrisi buahan, vitamin, dan mineral untuk memperkuat imun tubuh supaya terhindar dari paparan COVID-19. Bab 3. A. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi yaitu yang menjadi segmen dari usaha toko buah adalah segmen menengah ke atas. Targeting yaitu yang menjadi target market adalah ibu rumah tangga, eksekutif, muda, dan retail buah. Dan positioning adalah yaitu menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai tokoh buah impor terlengkap, nyaman, menjual buahan berkualitas dengan harga pas. Ada 4 program pemasaran, yaitu 1. Tingkat pelayanan, 2. Penetapan harga, 3. Kegiatan promosi, 4. Kegiatan distribusi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thoiba. Yang akan saya jelaskan adalah aspek teknis dan operasi. A. Rencana pengembangan. Evaluasi lokasi. Lokasi yang akan kami pilih untuk mendirikan bangunan sebagai tempat usaha toko buah impor adalah di Jalan Sultan Taha Syahril nomor 21, Kota Jambi. B. Sarana dan prasarana. Sarana yang akan kami gunakan untuk menunjang kegiatan usaha kami adalah dengan memanfaatkan mesin teller, AC, troli, toilet, meja kursi, ruang tunggu, tempat parkir kendaraan, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk prasarananya, kami menggunakan gedung seluas 1.500 meter persegi untuk toko. C. Tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami bekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha toko kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM, serta teknisi sarana dan prasarana pendukungan usaha. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah wiraniaga, tenaga serabutan atau yang disebut kurir, dan bagian cleaning service. D. Bahan-bahan utama. Bahan utama yang digunakan dalam menjalankan usaha toko buah antara lain berbagai macam buah segar impor dengan kualitas yang baik dan beberapa buah segar produksi lokal yang berkualitas. E. Bangunan dan tata letak bangunan. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, toko buah impor kami akan didirikan di atas tanah seluas 1.500 meter persegi, di mana luas tanah untuk mendirikan bangunan toko 500 meter persegi dan parkir. Untuk luas bangunan toko adalah 700 dengan 2 lantai. Bentuk bangunan berupa ruangan berlantai 2. Tata letak bangunan antara lain bangunan utama sebagai tempat berjualan, tempat parkir, kafe buah, lobi, dan ruang informasi dan penitipan. Dan juga ada toiletnya. F. Jadwal pelaksanaan. Usaha toko buah Berkah akan didirikan pada tanggal 10 Desember 2020. Untuk kegiatan pembangunan gedung dan kegiatan operasional penjualan mulai launching dan diperkenalkan ke masyarakat mulai tanggal 10 Desember 2021. G. Perkiraan biaya teknis dan operasi. Biaya teknis dan operasional diperkirakan mencapai 750 juta rupiah. B. Rencana pengoperasian usaha. 1. Proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. B. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi toko buah Berkah dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. C. Kegiatan perawatan mesin. Kegiatan perawatan mesin
kami menggunakan tenaga ahli mesin sesuai dengan mesin-mesin yang kami gunakan. Misalnya perawatan kendaraan, perawatan AC, rak pendinginan, troli. Perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan tenaga ahli dari mitra kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Pratama Putra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Toyiba, yaitu aspek syariah. Aspek syariah ini yang pertama itu ada analisis syariah pada aspek pasar dan pemasaran. Terdapat 4 karakteristik dalam analisis syariah marketing yang menjadi panduan bagi tokoh buah import based fruit, yaitu yang pertama itu ada Rabbaniyah. Rabbaniyah ini itu marketer harus membentengi diri dengan nilai-nilai spiritual, karena marketer memang akrab dengan penipuan, sumpah palsu, suap, korupsi. Dan yang kedua itu ada Waqiyah. Waqiyah ini yaitu karakteristik usaha yang tokoh buah berkah terapkan dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja, serta tidak kaku dalam pergaulan. Dan yang ketiga itu ada Insaniyah. Insaniyah ini berarti diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Dan yang keempat ini yaitu Akhlakiyah. Akhlakiyah ini, seseorang marketer sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral etika dalam seluruh aspek kehidupannya. Prinsip bersuci dalam Islam tidak hanya dalam ibadah, tetapi dapat ditemukan juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dan ada yang kedua yaitu analisis syariah pada produksi dan operasi. Manajemen operasi atau produksi bisnis Islam adalah aktivitas untuk mengatur dan mengkoordinasi sumber daya untuk menciptakan dan menambah kegunaan barang atau jasa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan dunia. Dan ada juga yang ketiga yaitu analisis syariah pada manajemen SDI. Sumber daya insani merupakan segenap kemampuan manusia dan mampu menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dengan adanya sumber daya insani, maka setiap manusia atau karyawan akan menjalankan usahanya karena ada kemampuan atau skill. Begitu juga dalam mengelola usaha tokoh buah berkah. Jika ada sumber daya insani, maka akan dikelola dengan segenap kemampuan secara efisien dan efektif. Kenapa ada sumber daya insani atau manfaat sumber daya insani? Yang pertama itu untuk menjalankan usahanya karena ada kemampuan atau skill. Dan yang kedua itu menggerakkan dengan kemampuannya. Dan yang ketiga mengelola dengan kemampuannya. 4, menjalankan dengan kemampuannya. Dan yang kelima aktivitas atau perannya dalam suatu organisasi. Dan yang keenam yaitu pencipta dengan kemampuannya. Ada juga yang keempat itu analisis syariah pada aspek keuangan. Dalam ajaran agama Islam dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara batil atau tidak benar. Di antara bentuk memakan secara batil adalah dengan cara mengambil riba atau transaksi dengan metode yang ribawi. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Demikian penjelasan saya, itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya dalam suatu organisasi. Dan yang keenam yaitu pencipta dengan kemampuannya. Ada juga yang keempat itu analisis syariah pada aspek keuangan. Dalam ajaran agama Islam dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara batil atau tidak benar. Di antara bentuk memakan secara batil adalah dengan cara mengambil riba atau transaksi dengan metode yang ribawi. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130 diterangkan bahwa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Demikian penjelasan saya, itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya akan menjelaskan materi kelompok 6 yaitu bab 6 aspek ekonomi dan sosial. 1. Penambahan devisa.
Adanya investasi di dalam dunia usaha toko buah impor membawa dampak terhadap devisa negara Indonesia melalui bea cukai pajak barang impor. Pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh toko buah impor bus freight. 2. Penyerapan tenaga kerja. Usaha buah toko memberikan distribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 27 orang dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat. 3. Dampak terhadap lingkungan masyarakat. 1. Adanya peningkat ekonomi masyarakat khususnya para karyawan. 2. Adanya lowongan lapangan kerja baru. 3. Peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi buah berkualitas. Yang keempat, dampak terhadap industri lain. Bagi usaha yang sejenis tentunya akan berdampak pada meningkatnya persaingan. Bagi petani buah lokal akan berupaya untuk meningkatkan kualitas produksinya. Baiklah, mungkin itu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke bab 7, kesimpulan. Kesimpulan dari hasil proposal usaha toko buah berkah yang kami buat. Dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha toko buah mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih ketika ada dukungan dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengarah pada pemanfaatan sektor impor dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah-buahan, apalagi di masa pandemi sekarang. Buah-buahan segar sebagai makanan penambah vitamin guna menjaga kesehatan dan terhindar dari paparan COVID-19 untuk memperkuat imun tubuh dengan mengkonsumsi buah-buahan, serta tingkat persaingan yang belum terlalu kompetitif, maka kondisi tersebut memberikan peluang yang baik untuk dibidik menjadikan peluang usaha untuk kami. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kami dari kelompok 6 berharap agar usaha ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana ataupun keinginan kami ke depannya. Kami dari kelompok 6 memohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya atas penyampaian kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.